Okay. Hey, what's up bro, balik lagi dengan gua Ciwang. Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini gua mau bahas hutang nih, yaitu utang produktif. Memangnya ada? Nah, bagi sebagian orang berhutang adalah ide yang buruk untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Ketika mendengar kata hutang, biasanya diasosiasikan sebagai hal negatif yang akan membuat kita terjebak dalam lingkaran setan dan hanya menambah masalah. Tapi bukan sembarang melakukan pinjaman, justru berhutang produktif bisa membuat kita semakin kaya loh. Berhutang sejatinya adalah sebuah alat, tapi hanya jika kita menggunakannya dengan tepat. Sebab nyatanya banyak kok pengusaha yang sukses yang awalnya bermodalkan hutang. Hal ini karena mereka memilih jenis hutang produktif, bukan hutang konsumtif. Memangnya hutang produktif dan konsumtif bedanya apa sih? Nah, utang dikatakan produktif jika diambil untuk membantu kita menghasilkan pendapatan dan membangun kekayaan bersih. Dengan kata lain, meminjam uang menghasilkan uang. Dengan begitu, utang tersebut dianggap produktif. Sedangkan utang konsumtif ini hanya semata-mata untuk tujuan gengsi atau gaya hidup belaka. Umumnya dianggap utang macet karena digunakan untuk membeli aset yang terdepresiasi. Dengan kata lain, nilainya tidak naik serta tidak menghasilkan pendapatan apa-apa. Bahkan nilainya terus menurun seiring waktu dan bisa-bisa jadi bumerang untuk kita. Karena bukan hanya pokok saja yang harus kita bayar, tapi juga bunganya. Nah, disinilah celakanya hutang konsumtif. Pinjaman online memang mudah dicairkan, bahkan dengan hitungan detik. Tapi bunga yang harus dibayar sangat besar. Belum lagi jika ada keterlambatan pembayaran. Jika sudah tidak sanggup membayar, maka kamu sangat mungkin akan terjebak dalam lingkaran setan hutang piutang. Lalu, bagaimana caranya berhutang produktif, khususnya jika kita masih merintis bisnis? Oke, ayo kita mulai. Pastikan alokasi penggunaannya. Hal pertama yang harus kita pastikan adalah alokasi penggunaannya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, hutang produktif dan konsumtif tentu saja akan berbeda secara tujuan. Tapi terkadang bisa saja karena tidak sadar kita mencari-cari alasan untuk berhutang dengan alasan hutang produktif alias rasionalisasi. Apalagi jika kamu berencana untuk berbisnis jasa, konten digital atau jenis bisnis lain yang bukan berupa barang. Untuk mengujinya, kamu bisa melakukan cross-check pada rencana bisnis yang sudah kamu buat. Nah, hutang yang akan diambil biasanya akan dialokasikan untuk membeli peralatan atau modal untuk hal lainnya yang mendukung bisnis. Coba identifikasi fungsinya, seberapa signifikan untuk bisnis. Jika kamu kesulitan mengidentifikasi secara detail, buatlah bahkan alokasi hutang seperti contoh alokasi penggunaan untuk menjadi konten kreator berikut. Selain contoh bagan ini, kamu juga bisa mengujinya dengan mempertanyakan hal-hal berikut. Apa produk yang kita hasilkan dari berhutang produktif ini? Apakah jika kita melakukan peminjaman, bisnis masih bisa berjalan? Kapan gambaran pinjaman akan bisa dilunasi? Apakah pelunasan hutang berasal dari keuntungan atau hasil bisnis tersebut atau dari sumber lain dalam 6 bulan sampai 1 tahun mendatang? Jika kamu memiliki hutang lain, khususnya hutang konsumtif, misalnya cicilan kendaraan atau lainnya, maka sebaiknya perhitungkan dengan baik tentang proporsi hutang yang kamu miliki. Jangan sampai dengan adanya hutang akan mengganggu kelangsungan hidup kamu. Misalnya kamu jadi kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Memang betul sih bahwa hutang produktif itu merupakan hal yang positif, namun tetap harus dipertimbangkan dengan baik. Dan akan lebih baik jika porsi hutang produktif kamu lebih banyak dibanding hutang konsumtif. Tapi walaupun begitu, banyak perencana keuangan berpendapat bahwa porsi hutang tidak boleh melebihi 25% penghasilan per bulan. Jika sudah lebih, maka hati-hati, ini akan menjadi ancaman untuk keuangan kamu bro. Perhitungkan kemampuan untuk membayar hutang. Poin ketiga ini sebenarnya masih berhubungan dengan poin sebelumnya. Kamu harus tahu kemampuan untuk membayar hutang. Apalagi jika bisnis kamu belum bisa menghasilkan keuntungan secara ekonomis atau masih awal-awal merintis.
Lalu bagaimana jika ternyata kemampuan membayar hutang sudah maksimal? Ketika kamu tahu bahwa porsi hutang konsumsi masih mengambil porsi hutang dari jatah maksimal 25% dari pendapatan per bulan, maka opsi yang bisa diambil yaitu yang pertama, mau tidak mau kamu harus rela menahan untuk berhutang lagi, meskipun itu untuk hutang produktif. Yang kedua, kamu harus mengurangi pembelian bulanan atau berhemat untuk dalam kebutuhan rutin bulanan. Yang ketiga, meningkatkan income dengan mencari side hustle untuk membayar hutang. Tapi ini tidak disarankan ya jika membuat kamu hilang fokus. Nah, intinya dari poin ini adalah selalu perhitungkan kemampuan dalam membayar hutang produktif, bro. Perhatikan pengelolaan dan pengalokasian hutang. Seorang bijak berkata, kalau jika seorang pebisnis mengambil langkah berani, sebenarnya itu adalah langkah yang sudah dihitung dan ia melihat 51% potensi keberhasilan dan 49% kegagalan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa di balik keberanian para pebisnis yang berhutang produktif, di baliknya ada pembacaan potensi keberhasilan meskipun itu tipis. Justru akan aneh jika mereka memiliki keputusan berhutang padahal mereka tahu bahwa bisnis tersebut akan lebih banyak gagalnya. Nah, hal ini juga mungkin bisa kita terapkan pada diri kita sendiri. Berani berhutang produktif untuk menggapai impian dan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Memang tidak ada yang pasti, banyak sekali variabel yang di luar kendali kita dan bisa membuat bisnis mengalami kegagalan. Tapi namanya bukan pebisnis jika tidak memiliki plan B, C, D, dan seterusnya. Jadi jangan takut bro untuk berhutang produktif, namun tetap perhitungkan dan kelola dengan baik pengalokasiannya. Tidak sembarangan berhutang atas nama hutang produktif ya. Jika bisnis sudah mulai berjalan, kamu harus melakukan observasi. Sebab seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, sebagai pemula wajar jika variabel yang masih belum kita tahu di awal bisnis meskipun sudah kita persiapkan dengan maksimal. Nah, justru masa awal berbisnis adalah momentum penting untuk mengumpulkan data. Jadi jangan terlalu down jika bisnis kamu belum berhasil balik modal, bahkan jika bisnis belum bisa menghasilkan uang dan menutupi pinjaman. Di era digital seperti saat ini, bisa dibilang bahwa data adalah mata uang baru jika kita mampu membaca dan mengelolanya, supaya kita bisa lebih menikmati prosesnya. Anggap saja modal awal kita adalah biaya untuk mendapat pendidikan bisnis di lapangan real. Apa saja hal penting yang perlu diobservasi di masa awal? Nah, poin yang pertama yaitu siapa pasar kita, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka suka dan tidak suka, di mana mereka biasanya berkumpul, dari mana asal mereka, apa saja hal prioritas yang perlu diimprove sesuai kemampuan kita saat ini. Nah, kamu bisa memanfaatkan fitur-fitur digital yang tersedia untuk mendapatkan data-data ini, seperti Google Analytics, Instagram Insight, dan lain-lain. Evaluasi pertambahan aset secara berkala. Ketika bisnis sudah mulai bisa menghasilkan secara ekonomis, ini adalah tanda yang bagus. Tapi ini juga berarti kamu harus tetap mengevaluasi pertambahan asetnya secara berkala. Bukan sekedar melihat berapa atau apa saja aset yang bisa dihasilkan dari bisnis kita. Namun pertambahan aset ini juga harus mampu kita manfaatkan dalam hal pengumpulan data. Apakah hasilnya sudah bisa menutupi hutang produktif yang kamu ambil sebelumnya? Berapa lama sih hingga akhirnya bisa balik modal? Apakah balik modal ini termasuk cepat, medium, atau lambat? Apa saja faktor yang mempercepat? Semua hal ini harus mampu kita jawab sebagai asumsi ke depannya untuk mengembangkan bisnis, bro. Tips terakhir dalam berhutang produktif adalah disiplin mencicil hutang. Karena di awal kita sudah menghitung kemampuan dalam membayar hutang. Kamu sudah mampu membayar hutang sesuai kesepakatan atau perhitungan. Jangan menunda-nunda pembayaran jika memang tidak ada sesuatu yang berubah secara signifikan. Kedisiplinan dalam membayar hutang ini penting supaya kamu lebih fokus dalam mengembangkan bisnis. Jika hutang dibiarkan menggunung, maka kamu akan selalu cemas. Hal ini bisa mengurangi kefokusan dan kreativitas, bukan? Terima kasih sudah nonton video dari Chip Channel. Suka konten kami? Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya, agar kamu tidak ketinggalan video baru dari kami. Bye-bye!